Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cikolmeyanti, NIM 20. Di sini saya mahasiswa kebidanan S1. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai MPASI. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, silakan duduk dulu Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Cikolmeyanti, saya bidan yang sedang bertugas pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Baik, jika seperti itu, di sini saya ingin memberikan pendidikan kesehatan mengenai MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, sebelumnya, apakah Ibu menyetujui? Baik, jika Ibunya setuju, izinkan saya untuk menjelaskan dari pendidikan kesehatan mengenai MPASI. Nah, tujuannya diberikannya pendidikan kesehatan mengenai MPASI ini yaitu agar ibu mengetahui apa sih MPASI dan tujuannya diberikannya MPASI, kemudian hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam MPASI. Kemudian untuk selanjutnya, apakah ibu sudah mendengar atau mengetahui apa itu MPASI? Oh, berarti belum pernah mendengar sama sekali ibu. Baik, jika belum, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai Ibu nggih. MPASI atau pengertian MPASI yaitu makanan pendamping ASI atau MPASI yang mulai diberikan pada bayi saat berusia 6 bulan sambil melanjutkan ASI sampai 24 bulan. Nah, kemudian tujuannya MPASI yaitu tujuan MPASI sesuai dengan kebutuhan nutrisi pada umur balita, yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi pada bayi. Kemudian strategi MPASI yang pertama tepat waktu, kemudian adekuat, artinya cukup akan kandungan seperti energi, protein, dan mikronutrien. Kemudian untuk bayi sesuai usia ibu nggih. Kemudian aman dan higienis, baik dalam bentuk proses, pembuatan, bahan, dan alat-alat yang digunakan. Kemudian diberikan dengan cara yang benar, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria MPASI. Menurut umur ada 4 ibu. Yang pertama ada MPASI usia 6 bulan, yaitu energi tambahan yang diperlukan yaitu 200 kilokalori per hari. Frekuensi yang diberikan sekitar 2 kali sehari, kemudian jumlahnya 2-3 sendok dalam sekali makan. Kemudian teksturnya yaitu bubur kental atau pure. Kemudian di sini saya harap karena ini masih tahap adaptasi dengan MPASI, jadi ibunya harus bersabar dan berikan dorongan terus kepada si kecil agar dia mau makan. Tapi jangan dipaksakan ya Bu ya untuk anak menghabiskan makanan. Kemudian MPASI usia 6-9 bulan. Energi tambahan yang diperlukan yaitu 200 kilokalori per hari, frekuensinya menambah jadi 2-3 kali sehari dan 1-2 kali selingan tiap harinya. Jumlahnya ditingkatkan menjadi setengah mangkuk yang ukurannya 250 ml. Kemudian teksturnya masih bubur kental atau makanan yang dilumatkan. Nah, di sini ibunya juga tetap harus bersabar dan berikan dorongan si kecil untuk tetap makan. Kalau bisa ibunya pakai mangkok yang ukurannya 250 ml ya Bu, biar nanti takarannya tuh pas gitu. Kemudian yang ketiga MPASI usia 9-12 bulan. Energi tambahan yang diperlukan yaitu 300 kilokalori per hari, frekuensinya 3-4 kali sehari dan 1-2 kali selingan tiap harinya. Nah, jumlahnya itu setengah mangkuk dari yang ukurannya 250 ml. Kemudian teksturnya yaitu makanan cincang halus atau kasar, atau makanan yang dipegang anak atau finger food. Kemudian ibunya juga harus tetap bersabar dan memberikan dorongan untuk si kecil untuk tetap dia mau makan kayak gitu. Tapi jangan dipaksa ibu nggih. Kemudian MPASI 12-24 bulan yaitu energi tambahnya 550 ml per harinya, frekuensinya 3-4 kali sehari dan 1-2 kali selingan tiap harinya. Jumlahnya ditingkatkan dibugi hingga 3/4 mangkuk yang ukurannya 250 ml. Teksturnya diberikan makanan keluarga, dicincang yang dihaluskan atau dicincang seperlunya. Kemudian tetap menggunakan mangkuk yang ukuran 250 ml, kemudian berikan dorongan agar si kecil mau makan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI yaitu protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan. Untuk telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan yang benar-benar matang. Kemudian untuk jus buah tidak disarankan
anak berusia di bawah 1 tahun. Kemudian untuk madu untuk anak usia 1 tahun, dan pastikan kebersihan tangan anak sebelum makan. Nah, kemudian mengenai pemberian MPASI homemade dan komersial. Nah, untuk yang homemade itu kan yang ibu bikin di rumah, yang ibu bikin sendiri. Kemudian untuk yang komersial itu yang sediaan cepat saji atau yang instan kayak gitu. Kemudian mengenai informasi nilai gizi dalam sehari, untuk yang komersial kan biasanya di belakangnya, dalam belakang kemasan itu ada tulisannya dalam satu kali sajian itu ada berapa nilai gizinya. Kalau misalnya biasanya kalau yang kesasat itu 80. Kalau misal untuk usia 6 sampai 9 bulan kan 200. Jadi 200 kita bagi 80. Nah, ketemunya 2,5. Jadi untuk 2,5 saset untuk usia bayi 6 sampai 8 bulan itu 6 sampai 9 bulan itu cuma 2,5 saset seperti itu. Nah, kemudian untuk yang homemade itu nanti ibu bisa cari-cari sendiri. Di sini saya punya saya lagi pegang resepnya dokter Reta Hanindita. Di sini juga udah tertera jelas banget seperti karbohidrat untuk usia 6 sampai 8 bulan, kemudian untuk usia 12 sampai 13 bulan, 9 sampai 11 bulan seperti itu. Di sini udah tertera banget kan untuk misalnya ya Bu ya, untuk 6 sampai 8 bulan. Kalori yang dibutuhkan tadi kan 200 kilokalori. Nah, untuk karbohidrat untuk per kali makan berarti kalau untuk nasi itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 gram. Kemudian untuk nasi tim 50 gram dan untuk kentang 50 gram seperti itu. Nah, kemudian untuk lemak untuk usia 6 sampai 8 bulan itu per kali makan itu kalau misalnya minyak kelapa itu 2,5 mili, berarti untuk 3 kali makan berarti 7,5 mili itu. Nah, di sini bahkan juga udah ada resepnya. Di sini saya pegang resep bubur hati ayam. Di sini udah ada bahan, cara pembuatan, dan kandungan per porsinya. Jadi gampang ya Bu. Jadi Ibu tuh udah nggak perlu khawatir lagi. Terus juga di sini resepnya tuh ada banyak banget. Itu mungkin sejauh ini ada yang mempertanyakan Bu. Baik jika tidak ada, alhamdulillah kalau udah jelas. Mungkin sekian ibu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.